Aku Sofi Ardia Syafina dengan NIM 2411818147070. Halo semuanya, perkenalkan namaku Prima Muftakur Rahma dengan NIM 24111814005. Halo teman-teman, kenalin aku Farid Adenovian dengan NIM 24118141140. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewana Samara Putra dengan NIM 24111814115. Saya Bernaldi Atma Tanjung Suteja dengan NIM 24111814028. Apa itu sampel ganda berpasangan? Sampel ganda berpasangan atau paired sample test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua pengukuran dari objek yang sama di dua kondisi berbeda. Nah, berikutnya ada penggolongan sampel test. Sampel test sendiri memiliki dua uji, yaitu satu sampel dan dua sampel. Nah, di sini kita akan mempelajari uji dua sampel yang berhubungan atau dependent. Nah, selanjutnya ada pengertian dari dependent. Nah, dependent test sendiri adalah pengujian yang bergantung pada urutan atau hasil dari pengujian lain, sehingga membuatnya tidak dapat berjalan secara independen. Hal ini menyebabkan yang pertama ada ketergantungan antar case, yang kedua ada kegagalan yang sulit dideteksi karena efek berantai dari tes lain. Nah, yang ketiga ada tidak konsisten bila dijalankan secara terpisah. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan dependent test. Tujuan penggunaan dependent test yang pertama ada menguji alur proses secara berurutan. Digunakan untuk memverifikasi urutan langkah nyata dalam sistem seperti login, tambah produk, check out, dan bayar. Yang kedua ada menghemat waktu dan resource pengujian. Dengan berbagi data atau state antar tes, proses setup bisa lebih ringan dan cepat, terutama pada pengujian end-to-end atau integrasi. Yang ketiga, ada mengurangi duplikasi setup yang kompleks. Dalam skenario yang membutuhkan setup rumit, misalnya data pengguna, transaksi besar, atau integrasi API, dependent test bisa menghindari pengulangan proses tersebut. Yang keempat, ada mempresentasikan interaksi antar komponen. Cocok untuk integration testing, di mana pengujian melibatkan beberapa modul yang saling bergantung dan bertukar data. Yang kelima, ada meningkatkan realisme dalam pengujian end-to-end. Dalam testing antarmuka, pengguna atau sistem besar, dependent test bisa menggambarkan bagaimana pengguna nyata berinteraksi dengan sistem secara bertahap. Selanjutnya ada kelebihan dependent test. Kelebihan dependent test sendiri yang pertama ada pengujian terintegrasi lebih cepat. Tes bisa lebih cepat dilakukan karena berbagi state atau data antar case. Yang kedua ada simulasi alur nyata. Dapat merepresentasikan atau alur aplikasi yang sesungguhnya seperti login, akses profile, logout. Yang ketiga ada mengurangi redundansi setup data. Tes tidak perlu mengulangi setup yang sama sehingga waktu setup bisa lebih efisien. Yang keempat ada efisiensi dalam tes berurutan atau chained scenarios. Berguna untuk skenario yang membutuhkan langkah-langkah yang dilakukan berurutan. Misalnya login, pilih produk, bayar, dan konfirmasi. Selanjutnya ada kekurangan dependent test. Kekurangan dependent test yang pertama ada sulit di-maintain. Jika satu tes gagal, bisa menyebabkan kegagalan pada tes lainnya, meskipun mereka seharusnya tidak bergantung. Yang kedua, tidak bisa dijalankan secara individual atau paralel. Tes yang saling bergantung tidak dapat dijalankan secara terpisah, karena membutuhkan tes sebelumnya untuk dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga, ada tidak konsisten atau flaky test. Hasil dari dependent test bisa berubah tergantung urutan eksekusi atau state global yang sedang aktif. 4. Melanggar prinsip unit testing. Unit test seharusnya independen. Dependent test melanggar prinsip ini karena setiap tes bergantung pada tes lain. Yang kelima, ada menyulitkan refactoring code. Jika ada perubahan kecil pada code, banyak tes yang bergantung satu sama lain akan perlu diubah, yang menyulitkan refactoring. Yang keenam, ada rentan terhadap efek samping atau side effect. Tes yang mengubah state global, misalnya session atau database, dapat menyebabkan efek samping yang mempengaruhi tes lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri dependent test.
Ciri-ciri dependent test sendiri yang pertama ada bergantung pada urutan eksekusi tes. Tes yang hanya berjalan dengan benar jika dijalankan setelah tes tertentu. Yang kedua, ada memanfaatkan state yang dibuat oleh tes lain. Mengandalkan data atau kondisi seperti login session, objek global, atau isi database yang disiapkan oleh tes sebelumnya. Yang ketiga, gagal jika tes lain tidak berjalan atau gagal. Jika tes yang menjadi sumber dependensi gagal, maka tes ini juga ikut gagal, meskipun tidak ada kesalahan dalam logikanya sendiri. Yang keempat, tidak bisa dijalankan secara terpisah atau individual test. Ketika tes dijalankan sendirian, misalnya via ID atau CI atau CD, hasilnya tidak akurat atau gagal. Yang kelima, dapat menggunakan state global atau search result, mengakses atau mengubah variabel global file atau database yang sama tanpa isolasi. Yang keenam, sulit dipahami secara mandiri. Tanpa mengetahui urutan tes lain, sulit memahami konteks dan tujuan tes ini. Sekarang kita lanjut ke hal yang gak kalah penting, yaitu syarat penggunaan priority test. Karena priority test termasuk ke dalam analisis parametrik, maka hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Untuk mengetahuinya, kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kalau ternyata hasil uji menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka priority test tidak bisa digunakan. Sebagai alternatif, kita bisa gunakan uji Wilcoxon, yang merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Kita masuk ke rumus regresi linear sederhana. Rumus umumnya dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B kali X. Dengan keterangan, Y adalah nilai pretest atau nilai sebelum menerapkan program kerja kelompok, X adalah nilai post-test atau nilai setelah program kerja kelompok diterapkan, A adalah intercept, yaitu nilai awal ketika X bernilai 0, sedangkan B adalah koefisien regresi, yang menunjukkan seberapa besar perubahan nilai pretest dipengaruhi oleh nilai post-test. Untuk menghitung nilai A dan B, kita gunakan rumus berikut. Untuk B, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Dan untuk A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X, lalu dibagi dengan N. Sekarang kita masuk ke bagian pengambilan keputusan dari uji pilot sample t-test. Sebelum menentukan hasil dari uji pilot sample t-test, kita perlu mengambil keputusan berdasarkan nilai p-value. Aturannya adalah sebagai berikut. Jika p-value kurang dari 0,05, maka kita menolak H0 atau hipotesis 0, yang berarti terdapat perbedaannya signifikan antara nilai pretest dan post-test. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka kita menerima H0 atau hipotesis 0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Berdasarkan hasil uji pilot sample t-test, diperoleh p-value sebesar 0,000. Karena nilai ini kurang dari 0,05, maka kita menolak H0 atau hipotesis 0. Artinya, terdapat perbedaannya signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program kerja kelompok yang diterapkan berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pilot sample t-test. Yang pertama, hitung selisih dengan cara sesudah dikurangi sebelum. Yang kedua, hitung rata-rata dari D atau D-bar. Yang ketiga, hitung standar deviasi dari D. Keempat, gunakan rumus T sama dengan D-bar dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Yang terakhir, bandingkan T hitung dengan T tabel. Contoh interpretasi dalam konteks nyata. Nah, di sini kita punya contoh kasus penelitian uji efektivitas vitamin terhadap daya ingat. Jadi di sini kita memiliki data yaitu skor tes memori 20 orang sebelum dan setelah konsumsi vitamin. Hasilnya didapatkan rata-rata selisih sama dengan plus 5 poin. T hitung 3,2, T tabel 2,93, derajat perbedaan 19, alfanya 0,05, dan p-value adalah 0,004. Interpretasinya karena 3,2 lebih besar dari 2,93 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka dari itu, kesimpulannya adalah vitamin secara signifikan meningkatkan daya ingat.
terdapat tabel hasil belajar matematika siswa kelas 10, di mana berisi nilai hasil pretest dan posttest. Pretest ini dilaksanakan sebelum dilakukannya kerja kelompok matematika, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pandai siswa dalam memahami materi matematika. Dan posttest ini dilakukan setelah program kerja kelompok matematika berjalan selama 1 minggu. Untuk keputusan nilai statistik itu ditentukan pada perbandingan nilai T. Jika T itu mutlak lebih besar dari T tabel pada derajat kebebasan DF sama dengan nilai N dikurangi 1 dan tingkat signifikansi alfa misalnya 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kondisi yang diuji. Misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Jika T hitung mutlak lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima karena tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk itu, pendukung keputusannya ada pada p-value dan interval kepercayaan. Jika p-value lebih kecil dari alfa, contohnya 0,05, maka hasilnya signifikan. Lalu pada interval kepercayaan, jika selang kepercayaan untuk rata-rata selisih tidak mencakup angka 0, maka hasil signifikan. Lalu bagaimana sih cara mengaplikasikannya di aplikasi SPSS? Yuk simak video berikut ini. Buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Di kolom name kita ketikkan pre dan post. Nah, selanjutnya di label kita ketikkan pre-test dan post-test. Selanjutnya, kita klik data view. Nah, sudah muncul pre dan post. Lalu kita akan copy paste data yang ada di Excel. Kita copy semua. Lanjut. Kita akan paste. Nah, data sudah terlihat. Lalu kita klik analis. Pilih compare means, lalu pilih pirate sample t-test, kita klik. Nah, pretest yang ada di sebelah kiri, kita akan pindahkan ke sebelah kanan dengan klik tombol panah ini. Sama seperti post-test, juga seperti itu. Lalu, klik OK. Ini adalah hasil dari uji sampel pirate sample t-test, di mana min ini adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah sampel yang dipakai yaitu 22, standar deviasi, dan standar error mean. Nah, pada output ini itu diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel, pretest dan posttest. Untuk output yang kedua, yaitu menjelaskan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data, yakni pretest dan posttest, di mana ini nilai signifikansinya yaitu 0,295 lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilainya lebih besar, maka indikasinya tidak ada hubungan antara pretest dengan posttest. Untuk output yang ketiga, diketahui bahwa nilai signifikansi to tilde ini sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka
kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada pretest dan posttest. Dan dapat disimpulkan juga melalui metode pembelajaran kelompok dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Setelah mengetahui materi-materi dari dependency test seperti definisi, tujuan, ciri-ciri, syarat, rumus, dan lain sebagainya, kita jadi tahu nih kalau uji T atau t-test dua sampel berpasangan atau paired sample t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berpasangan atau terkait. Uji ini sangat berguna dalam desain penelitian before after, di mana pengukuran dilakukan pada subjek yang sama dalam dua kondisi yang berbeda. Dengan tujuan menguji apakah ada perbedaan signifikan antara dua set data berpasangan. Misalnya nih, nilai pretest dan posttest, pengukuran sebelum dan setelah perlakuan. Jadi, t-test berpasangan adalah alat analisis yang powerful untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam data perpasangan, asalkan asumsinya terpenuhi. Jika data yang terdistribusi tidak normal, maka solusinya kita dapat menggunakan cara alternatif yaitu non-parametrik.